Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil makalah kami dengan materi penentuan upah di pasar tenaga kerja. Saya atas nama Nur Istiqomah dengan NIM 905001210046 dengan saudari Fakih Makarim dengan NIM 905001210046. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama. Saya akan membacakan materi pertamanya. Latar belakang. Sekarang ini masih banyak dari kita yang mempertanyakan mengapa suatu perusahaan dapat menetapkan upah bagi pekerjanya. Berbagai masalah sosial sering terjadi, misalnya menentukan upah tenaga kerja menurut perbedaan kemampuan antar upah tenaga kerja seperti tingkat produktivitasnya, maka perusahaan bisa memperoleh keuntungan maksimal. Berbagi hal dalam mempengaruhi upah tenaga kerja, salah satu contoh di dalam menentukan upah real dan upah uang. Hal ini adalah alasan kami dalam pembuatan makalah ini tentang bagaimana menentukan upah tenaga kerja dalam hubungannya dengan tingkat produktivitasnya. Selain itu, kita juga dapat mengetahui bagaimana menentukan upah dalam suatu sempurna. Berbagai jenis pasar, yaitu persaingan pasar sempurna, pasar monopoli, pasar monopsone, dan pasar monopoli bilateral. Pengertian upah. Upah dalam teori ekonomi adalah pembayaran yang diperoleh dari jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Upah tenaga kerja diberikan tergantung pada yang pertama, biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya. Yang kedua, peraturan undang-undang yang mengingat tentang upah minimum pekerja atau UMR. Yang ketiga, produktivitas marginal tenaga kerja. Yang keempat, tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat perusahaan. Yang terakhir, perbedaan jenis pekerjaan. Upah uang dan upah real. Di dalam teori ekonomi, upah diartikan sebagai pembayaran ke atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Upah uang adalah jumlah yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran ke atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan upah real adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan. Upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Hubungan antara produktivitas dan upah. Upah real yang diterima tenaga kerja terutama bergantung kepada produktivitas dari tenaga kerja tersebut. Data mengenai kenaikan upah di berbagai negara, terutama di negara-negara maju, menunjukkan bahwa terdapat perkaitan-perkaitan yang erat antara kenaikan upah real pekerja dengan kenaikan produktivitas mereka. Produktivitas dapat
didefinisikan sebagai produksi yang diciptakan oleh seorang pekerja pada suatu waktu tertentu. Kenaikan produktivitas berarti pekerja itu dapat menghasilkan lebih banyak barang pada jangka waktu yang sama, atau suatu tingkat produksi tertentu dapat dihasilkan dalam waktu yang lebih singkat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Fakih. Kepadanya dipersilakan. Baik, penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja. Seperti juga dengan pasar barang, pasar tenaga kerja dapat dibedakan dalam beberapa jenis. Bentuk-bentuk pasar tenaga kerja yang terpenting adalah 1. Pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna. 2. Pasar tenaga kerja monopsoni. 3. Pasar tenaga kerja monopoli di pihak pekerja. 4. Pasar tenaga kerja monopoli bilateral. Faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Faktor-faktor yang menjadi sumber dari perbedaan upah di antara pekerja-pekerja di dalam satu jenis kerja tertentu dan di antara berbagai golongan pekerjaan adalah 1. Perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan. 2. Perbedaan dalam jenis-jenis pekerjaan. 3. Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. 4. Terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan. 5. Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Mic-nya, mic. Mic-nya, mic. Sebagai kesimpulannya, pembayaran tenaga kerja dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu upah dan gaji. Gaji adalah pembayaran yang diberikan kepada pekerja tetap dan tenaga kerja profesional yang biasanya dilaksanakan sebulan sekali, seperti pegawai pemerintah, guru, dosen, manajemen, akuntan. Sedangkan upah yang dimaksud sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja yang pekerjaannya berpindah-pindah, seperti pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar. Upah real ini biasanya diberikan kepada tenaga kerja tergantung produktivitasnya. Pekerjaan disebut dalam perusahaan data-data mengenai upah terutama di negara maju menunjukkan adanya hubungan antara upah dengan produktivitas pekerja. Seperti juga dengan pasar barang, pasar tenaga kerja dapat dibedakan dalam berbagai jenis. Bentuk-bentuk pasar tenaga kerja yang terpenting adalah pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna. Pasar tenaga kerja monopsoni, tenaga kerja monopoli di pihak pekerja, dan pasar monopoli di kedua belah pihak yang pengusaha dan pekerja atau monopoli bilateral. Sekian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.